Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Santoso Adi Wibowo dengan NIM 1224925. Pada kesempatan kali ini dan di video kali ini saya akan membahas kepada teman-teman semua mengenai pembuatan database melalui LabVIEW dan SQL. Jadi bagaimana pembuatannya? Berikut pembuatannya. Pertama-tama kita akan masuk ke bagian SQL Server. Nah, seperti ini, yang dimana nantinya akan muncul connect to server, SQL server. Nah, di sini kan saya sudah mempunyai sebuah authentication dengan login dan passwordnya. Di sini bagi teman-teman yang mungkin tidak bisa ataupun belum ada username dan password untuk login, di sini saya sarankan untuk menggunakan pada encryption-nya ini ke option dengan authentication-nya itu Windows Authentication. Kemudian di connect. Nah, tampilan awal itu akan seperti ini. Kemudian di sini pertama-tama kita akan membuat sebuah database baru. Jadi ini kita hapus dulu. Dengan di database ini bisa teman-teman klik, kemudian di klik kanan lagi dan new database. Nah, seperti ini. Di sini ada database name, tinggal diklik aja namanya, misalkan SDB, seperti itu. Untuk option terus file groups sama generalnya itu nggak usah diubah, cuman kita tambahkan database name saja. Nah, ini sudah muncul. Kemudian untuk loginnya itu di bagian security ini, terus di bagian login ini tinggal di new login. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian generalnya ini Windows Authentication-nya itu pindahkan ke SQL Server Authentication. Kemudian di login name-nya ini teman-teman bisa memasukkan terserah mau namanya apa. Misalkan di sini nama saya sendiri seperti ini. Kemudian untuk passwordnya itu terserah. Kemudian konfirmasi password. Nah, kemudian di bagian enforce password expiration ini di checklistkan saja atau di unchecklistkan saja. Kemudian di bagian server rules-nya ini di bagian set admin-nya ini dicentang. Kemudian untuk user mapping-nya itu testdb-nya ini dicentang juga. Kemudian di bagian securable-nya ini kan tidak ada sebuah variabel, jadi di sini dimasukkan variabel dengan mengklik search. Di sini ada sebuah objek yang dimana object of the type of tipe, kemudian the server laptop 8RJ sekian sekian sekian, dan ini itu sebuah server yang dimana server ini namanya itu bisa tidak sama ditentukan oleh perangkat yang teman-teman gunakan. Di sini saya menggunakan sebuah laptop, makanya di sini itu namanya laptop. Jika teman-teman menggunakan PC, mungkin namanya itu akan berbeda. Kemudian ini kita pilih, kemudian kita oke-kan saja. Nah, seperti itu. Kemudian di sini sudah saatnya kita untuk menghistorikan terlebih dahulu. Nah, terus di sini di bagian connect ini kita pilih database engine. Nah, kita klik. Nah, di sini apakah sudah bisa masuk? Nah, di sini kan masih nama saya yang lama, jadi untuk itu kita ubah dulu sandinya.
Oh, ini dihapus saja. Nah, untuk login yang ini dulu. Kemudian di bagian ID ini kita properties. Nah, untuk passwordnya ini kita rubah yang tadi itu menjadi, terserah mau menjadi seperti apa untuk passwordnya, sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Kemudian pada bagian ini tidak diubah lagi, itu tidak apa-apa, yang penting untuk di bagian passwordnya ini bisa teman-teman ubah. Kemudian klik OK. Untuk itu mungkin sudah. Dan untuk bagian kemudian di bagian server laptopnya ini teman-teman bisa klik kanan, kemudian properties, ke bagian security. Nah, ketika teman-teman yang mungkin pada bagian server application-nya ini belum SQL, segera dipilih SQL servernya, supaya ini itu bisa meloloskan semua server pada perangkat yang teman-teman miliki. Jadi kalau misalkan cuma di Windows itu, ketika di database-nya itu tidak bisa membaca pada SQL servernya. Kemudian ini sudah, kita oke-kan aja. Kemudian di bagian sini itu teman-teman bisa mencoba untuk login lebih dahulu. Jadi kita disconnect-kan, apakah ini berhasil. Ini dipindahkan SQL, apakah ada. Nah, ketika seperti ini kan saya tidak ada, teman-teman bisa mengketik username dan passwordnya itu secara manual. Apakah ini berhasil? Ini optimal. Dan ini terdapat sebuah error ya. Errornya ini gimana nih? Login failed for use di Microsoft SQL Server error. Sebentar, ini akan saya perbaiki terlebih dahulu. Kemudian nah, sudah berhasil ya teman-teman. Maaf, jadi tadi itu agak sedikit error. Jadi saya bikin kata sandinya itu baru lagi.
Kemudian, nah di sini di database-nya ini kita sudah ada dengan nama testdb, kemudian security-nya ini kita sudah login juga. Jadi mungkin di bagian SQL Server Manager Studio-nya ini sampai sini dulu. Kita masuk ke bagian pembuatan file database-nya. Jadi yang pertama teman-teman bisa buka penyimpanan teman-teman, terserah mau di mana saja. Di sini saya mempunyai sebuah folder pada penyimpanan saya dengan nama SQL. Di sini saya akan membuat sebuah file baru, yang dimana teman-teman bisa klik kanan, klik baru, kemudian dokumen teks. Nah di sini. Jadi teman-teman bisa membuat nama file database-nya ini terserah teman-teman. Di sini saya akan membuat namanya itu koneksi. Nah, seperti ini. Nah, untuk koneksi ini itu hanya berbentuk teks biasa. Di sini saya akan mengubah teks ini menjadi UDL. Nah, UDL ini nantinya bisa terhubung pada SQL dan review-nya nanti. Seperti itu. Jadi ini kita enter. Kemudian di sini ada sebuah notifikasi jika ekstensi nama file diubah, maka file mungkin tidak dapat digunakan. Anda yakin dengan mengubahnya? Ini tidak apa-apa karena kita tidak menggunakannya ini sebagai sebuah teks, tapi sebuah file nantinya. Seperti itu. Kita klik oke. Nah kemudian ini sudah berubah ya, seperti itu. Nah mungkin di sini itu pertama-tama kita harus membuka filenya. Nah di sini itu ada sebuah pilihan di connection-nya itu selection or enter server name. Di sini itu kan belum ada, jadi ini harus teman-teman copy secara manual. Misalkan, nah yang server name ini bisa teman-teman copy dengan Ctrl C, kemudian dimasukkan ke filenya tadi, Ctrl P. Nah kemudian pada username-nya ini teman-teman buat seperti yang teman-teman bikin tadi pada bagian login SQL-nya. Kemudian di bagian allow saving password ini bisa teman-teman centang supaya username sama passwordnya ini bisa langsung terhubung, ataupun nanti juga loginannya ini tidak akan hilang. Nah sebelum teman-teman oke, teman-teman bisa tes koneksi. Nah untuk ini Microsoft Data Link-nya itu sudah tampil semua, dan juga untuk connection-nya itu udah sukses. Kemudian kita klik OK, kemudian ini kita klik OK. Nah untuk ini notifikasi ini teman-teman iakan saja karena ini hanya sebuah warning, bukan sebuah error. Jadi untuk warning ini mungkin bisa diminimalisirkan seperti itu. Kemudian kita klik OK, oh ya. Nah kemudian setelah kita membuat sebuah filenya, kita masuk ke bagian lab view-nya seperti ini. Nah ini adalah tampilan pertama untuk sebuah software lab view. Untuk memulai sebuah programnya, teman-teman bisa pencet Ctrl N. Nah di sini itu ada sebuah dua Windows ya. Yang pertama itu ada bagian block diagram, terus yang kedua ini ada bagian front panelnya. Seperti itu. Di sini saya akan menggunakan berfokus pada bagian blok diagramnya terlebih dahulu. Jadi di sini tidak ada bagian menunya. Teman-teman bisa klik kanan, terserah mau di mana saja. Yang penting di blok diagram bisa, dan juga di front panelnya itu bisa. Nah di sini kita akan mencari connectivity, kemudian database, advanced. Nah kita akan menggunakan dbTools execute nantinya ini sebagai pembaca pada output kita. Kemudian di database-nya ini kita menggunakan dbTools open connection dan juga close connection. Nah ini disambungkan di sini, kemudian nah ini di sini juga. Oh maaf, saya salah komponen.
Ya, ini kita hapus saja terlebih dahulu. Nah, ini kita pindahkan. Oke. Oke, di bagian DB-Tools Open Connection ini bisa teman-teman sambungkan juga dengan execute, yang dimana ini kita hubungkan ke dari error ini ke error in pada bagian error, kemudian error out ini bagian error in juga. Nah, teman-teman bisa mengikuti tutorial saya menyambungkan pada setiap komponennya. Di sini saya tidak akan menjelaskan kegunaan pada setiap komponen yang saya gunakan. Hanya saja di sini saya hanya memberikan sebuah tutorial saja kepada teman-teman semua apa saja komponen-komponen yang akan dihubungkan. Seperti itu. Ini kita klik indikator supaya keluarnya itu bisa kita ketahui. Kemudian di bagian ini kita klik kontrol saja supaya kita bisa memberikan sebuah output yang kita inginkan gitu. Kemudian di sini itu saya tidak ingin membuat programnya itu hanya berjalan satu kali saja, jadi saya akan membuat programnya ini bisa berjalan berulang kali dengan menggunakan while loop atau sebuah while loop. Nah, ini bisa kita geser. Oke. Kemudian pada bagian execute-nya ini akan saya tambahkan sebuah case structure. Jadi di case structure-nya ini dia akan bekerja atau fokus pada bagian execute nantinya. Nah, kemudian ini bisa ini pada bagian true ini kita sambungkan, kita bisa. Sepertinya ini harus seperti ini. Sepertinya ini harus kita beri sebuah kontrol. Nah, saya bilang nah bisa ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ini bagian true, kemudian bagian false-nya itu ini sambungkan saja. Ini ada errornya itu ada dua. Jadi di bagian referensinya kita sambungkan sini saja. Kemudian bagian SQL query ini mungkin begitu penting ya, agar supaya ini itu bisa memberikan sebuah data nantinya di database kita. Kemudian ini klik kontrol SQL itu kita taruh di sini. Mungkin ini agak kekecilan saya membuatnya, tidak apa-apa. Tentu saja sedemikian rupa supaya teman-teman bisa melihat juga. Seperti ini. Kemudian pada bagian connection information ini kita berikan sebuah konstanta. Jadi konstanta ini apa? Konstanta ini itu kita akan memberikan alamat file yang telah kita buat tadi. Kita klik koneksi ini yang telah kita buat, kemudian pilih properties. Nah, lokasi ini bisa teman-teman copy saja, kemudian bisa teman-teman tempelkan pada bagian konstantanya. Nah, ini adalah sebuah lokasinya yang dimana di penyimpanan kemudian dengan format SQL. Namun di format tersebut banyak sekali file yang kita punya.
Jadi kita harus menambahkan sebuah backslide kemudian dengan nama filenya tadi yang dimana saya memberikan nama filenya itu koneksi.udl. Nah, seperti itu. Ini kita perbesar saja. Ini kita geserkan saja supaya enak dilihat. Nah, seperti ini ya teman-teman. Apakah ini bisa berjalan? Dialog combination. Oh, jadi saya hanya kurang kontrol pada wheeling saja. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah bisa jalan ya teman-teman. Ini kita rapikan saja. Untuk teman-teman yang sekiranya tidak mengerti bagaimana sih cara untuk merapikan program LiveView kita. Nah, jadi teman-teman bisa mengklik clean up selection seperti ini. Ini sudah. Nah, seperti itu. Nah, sebentar, ini SQL-nya saya tutup saja. Kemudian ini kita bagi saja. Nah, untuk bagian front panelnya itu ini sudah ada ya, yang dimana ini tugasnya tetap sama seperti bagian blok diagramnya, hanya saja ini berisikan sebuah panel-panel saja pada setiap program yang telah kita berikan tadi. Oke, ini sudah berhasil. Nah, ini kita besarkan saja supaya teman-teman bisa melihat apakah programnya nanti bisa atau tidak. Ini kita geser saja. SQL-nya kita besarkan supaya nanti kita untuk memberikan SQL-nya itu bisa banyak. Terus di bagian boolean ini bisa teman-teman berikan nama, misalkan pengiriman data. Nah, seperti itu. Ini itu kan pada bagian tombolnya itu hanya sekali klik. Untuk sekali klik itu maksudnya sekali klik hidup, sekali klik mati, sekali klik hidup, sekali klik mati. Nah, di sini saya ingin mengubah tombolnya ini agar sekali klik itu langsung mati. Jadi sekali klik hidup tiba-tiba langsung mati lagi seperti itu, atau kembali pada bagian normalnya. Di sini teman-teman bisa klik komponennya, klik booleannya, kemudian teman-teman klik kanan, kemudian pilih mention action. Nah, ini teman-teman bisa ubah ke switch until result set. Nah, seperti itu. Oke, apakah ini akan kembali? Nah, seperti ini ya. Jadi dia itu nanti akan kembali ke bagian off-nya seperti itu. Nah, di sini kita akan mencoba bagian pada SQL query-nya. Bagaimana nanti saya akan berikan sebuah contoh SQL query-nya. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Jadi di sini itu saya sudah mencoba berulang kali untuk bagian SQL query-nya. Di sini telah saya sudah juga bertanya kepada sistem praktikum saya mengenai kenapa file yang ada di SQL query-nya ini tidak bisa tampil pada bagian SQL-nya. Jadi itu mungkin ada kesalahan teknis pada bagian laptop saya. Jadi saya mungkin minta maaf kepada teman-teman tidak bisa menampilkan data pada SQL query-nya. Jadi di sini saya bisa memberikan contoh SQL query-nya yang telah saya cari terlebih dahulu tadi.
di mana treatable, data table, ID int, temp varchar, kemudian home varchar. Nah, di sini kita run. Di sini pada waktu pengiriman data itu memang error ya. Namun bagian error tersebut itulah yang menandakan bahwa kita pengiriman datanya itu sudah berhasil, kan? Nah, kita kirim lagi, jika sudah ada. Sebelumnya saya minta maaf karena laptop saya ini mungkin juga sudah penuh, makanya proses berjalannya data pada lab view saya ini mungkin agak sedikit terganggu dan juga sedikit lambat seperti itu. Nggak bisa. Oke, mungkin saya anggap sudah ya. Mungkin sekian dulu video yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini pada mata kuliah instrumentasi virtual. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam pembuatan video ini dan penjelasan pada video kali ini, saya meminta maaf. Untuk itu, sampai jumpa lagi di lain kesempatan dengan video-video dari saya selanjutnya. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.